Setiap manusia memiliki keistimewaan masing-masing dari setiap fisik, gender, talenta, dan begitu banyak keunikannya. Lalu, lantas bagaimana pandangan kalian terhadap orang laki-laki yang memiliki sifat kepribadian kayak perempuan pada umumnya? Dan apakah kalian menerimanya atau mencoba untuk merubahnya? Sebab itu semua dari karunia dari citra Tuhan. Ya, silakan. Jelas pertanyaannya toh? Silakan teman jawab. Kelompok jawab semuanya bagus ya. Yang ditanya saya akan menjawab pertanyaan dari Frans. Kan ada setiap ciptaan Tuhan itu unik, jadi dapat dimaklumi bahwa ada ciptaan Tuhan, misalnya laki-laki yang misalnya seperti bencong gitu, yang perilaku seperti perempuan. Jadi dapat dimaklumi karena itu sebuah ciptaan dari Tuhan, dan juga masih bisa dirubah kelakuannya karena itu belum termasuk dari bagian firman saya, jadi masih bisa dirubah kelakuannya, laku yang mengikuti seperti itu. Ya, makasih. Bagaimana? Ada yang menyanggah jelasan dari si kelompok ini? Ya, Idris coba. Jadi kami jika dia mau berubah, kami juga tidak memaksa karena itu kehendaknya sendiri, terserah dia mau berubah atau tidak. Jadi kami hanya memberi saran, memberi jalan untuk yang terbaik bagi dia. Misalnya apa yang terbaik? Misalnya apa? Misalnya ya berubah kembali kita yang benar, yang tidak mengikuti tingkah laku seperti perempuan, yang seperti layaknya laki-laki. Ya, memang itu kan kayak karakter ada yang seperti itu ya. Ada yang bilang ada faktor anima, faktor animo. Anima itu faktor kewanitaan dan animo faktor kelelakian. Dalam setiap manusia itu ada faktor di mana faktor animanya lebih besar, animonya lebih kecil. Sehingga mengapa laki-laki selain dipakai rasio juga pakai perasaan sedikit ya. Kalau hanya pakai perasaan saja ya itu namanya lebay. Ya, suatu hal yang baik bagaimana perasaan berjalan juga logika berjalan. Misalnya datang misalnya si Ot omong, Romo saya lihat si ini si teman saya begini, katanya bukan katanya, tapi apa kamu lihat tidak? Nah, nanti kita menggunakan rasio ya sebagai data objektif, bukan subjektif semata. Dalam penilaian orang mesti ada data seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan dalam hidup bersama, sehingga kamu jangan membuli temanmu karena dia seperti itu. Memang itu ya. Jadi bagi kamu tidak masalah, tapi yang penting apakah dengan sifat seperti itu kemudian dia bisa ada kemajuan perbaikan ya, hal yang baik. Kalau itu dengan sifat misalnya dia macam nona, dia kemudian berlaku yang tidak baik, ya ini yang masalah kan, menjadi troublemaker misalnya. Oke? Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Dalam hal ciri fisik, sifat, cara berpikir, serta gender yang dimilikinya. Pengalaman, keberhasilan, kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi, serta talenta yang diberikan Tuhan kepada masing-masing pribadi. Sebutkan talenta yang kau miliki apa? Talenta yang saya miliki misalnya dalam bidang olahraga, saya sekedar bisa bermain. Kau lihat Romo kesini, jangan lihat kemana-mana. Sekedar bisa bermain bola, bermain futsal. Juga dalam bidang studi saya bisa bahasa Jepang sedikit. Bisa Inggris bagaimana? Bahasa Inggris saya juga bisa sedikit. Coba omong bahasa Inggris. Introduce this point by your own English. Speak loudly and clearly. That's the point. It's not easy sometimes because you lack of practice, lack of vocabularies. You just thinking that you know all things, but the reality you don't know anything, right? Elan, you speak English? Say something. Sako, you explain to your friend in English. Right now. Huh? You can read the first sentence. Every person is unique because you have uniqueness. For example, your basic, your character, the way of you thinking, your gender, and so on. That's the point.
and that's all is given by God. Do you understand? You see? So don't say anything if you don't know anything. That's why I ask you every time, memories, vocabularies, and you know how to make sentence with these vocabularies. Ya, kamu ngerti? Pigi? Gaya boleh gaya tapi adik. Tapi mesti otak mesti cerdas sedikit Omong Inggris sedikit, Jepang sedikit, Latin sedikit Nah, ini ngomong sama kau ini mau rekam ini. Nanti mau tunjukkan pada punya nona semua. Saya diri lagi. Jadi saya sebagai kakak kelas yang baik harus menunjukkan kurang percaya diri ini pada adik-adik tahun pertama agar mereka dapat menunjukkan sikap asli dan minat bakat mereka agar mereka dapat berkembang dan bersosialisasi di sini. Ya, muka terus senyum sedikit kak. Jangan bengkok-bengkok begitu. Yang kedua, malas adalah penyakit utama yang sering terjadi dan menular di sini. Entah kenapa malas ini merupakan sikap yang sudah menular di kehidupan sehari-hari. Termasuk kau sendiri toh malas? Termasuk saya sendiri. Mantap, baik sudah. Entah apa sebabnya saya juga tidak tahu, yang dimungkinkan tumbuh dan merambat. Kemalasan ini terjadi karena sikap tidak ingin tahu dan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, tidak punya motivasi atau dukungan. Motivasi sendiri adalah dorongan dari atau support dari orang lain yang membuat seseorang dapat berkembang atas dorongan tersebut. Di seminari, kadangkala kakak kelas tidak mendukung atau tidak menyupport minat bakat adik yang membuat adik tidak merasa tidak berkembang dan memungkinkan adik terdapat diskriminasi. Ya, bakat yang mana disupport? Bakat malas kah atau bakat suka mencuri disupport? Bagaimana? Jelas kah? Mensupport bakat yang bagaimana? Jelaskan yang supaya jelas. Mensupport bakat dalam bidang olahraga, dalam bidang musik, bidang studi. Yang keempat,